Saksikan kami berwisata di Kampung Praijing. Let's go! Masuk ke Kampung Praijing, kami punya kartu karcis yang akan menjadi persyaratan kita untuk boleh berwisata ke Kampung Praijing. Jalan perjalanan ke Kampung Praijing dapat dilihat bahwa jalan menuju ke Kampung Praijing cukup bersih karena sudah tersedia orang-orang yang sukarelawan atau mungkin pekerja yang dapat membersihkan jalan ke Kampung Praijing. Setelah kita berjalan sekitar 100 meter dari pemberhentian awal, kita bisa menemui pintu masuk ke Kampung Praijing. Di sini juga ada denah seluruh Kampung Praijing, di mana sebelum kita masuk kita dapat memahami atau meneliti di mana tempat bisa kita berwisata atau bertanya-tanya tentang Kampung Praijing. Di sini juga setelah masuk dari Kampung Praijing, jalan utama tadi, kita dapat melihat ada toilet utama di mana kalau memang kita ingin masuk toilet bisa kita kunjungi, dan juga ada hidran hasil dari uang yang dialokasikan atau dana dari lomba-lomba yang diikuti oleh Kampung Praijing yang dialokasikan untuk digunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari, yaitu diadakannya hidran dan juga toilet. Di Kampung Praijing juga terdapat homestay. Bisa kita lihat homestay yang pertama di sini dan satu yang di atas. Homestay ini bisa digunakan oleh pengunjung-pengunjung yang mungkin ingin menginap sekitar beberapa hari. Untuk homestay yang ini digunakan untuk menyimpan hasil-hasil tenunan dari ibu-ibu yang menenun di Kampung Praijing. Wisata tapi jangan sampai teriak-teriak. Oke. Terus kami di sini punya 4 homestay. Nah, satu disengajain jadi kampus, 3-nya itu di sini, satu yang ini, satu yang ini, ada satu di atas. Mungkin saja langsung bisa dilihat. Sekarang saya berada di spot foto utama di Kampung Praijing. Biasanya wisatawan yang datang ke Kampung Praijing akan berfoto dan menghasilkan video di tempat ini. Mereka mungkin akan mendapatkan spot yang begitu bagus, yaitu seluruh Kampung Praijing dapat terlihat dari spot foto di sini. Selain spot foto yang pertama tadi, orang-orang biasa berfoto di sini. Sini ada lopo di mana orang-orang biasanya duduk untuk beristirahat sejenak setelah mengelilingi Kampung Praijing. Shalom, selamat siang Bapak. Shalom, selamat siang. Saya mau minta waktunya Bapak sedikit untuk bertanya tentang seputar objek wisata yang ada di Kampung Praijing. Menurut Bapak, seberapa penting sih tempat wisata dalam mendorong perekonomian di sini? Ya, terlalu penting bagi masyarakat Kampung Praijing, karena sebelum jadi kampung pariwisata, perekonomiannya tidak stabil gitu. Sudah jadi kampung pariwisata, yang penting masyarakatnya lebih meningkat pendapatannya. Ya, makanya anak sekolah kalau pergi sekolah ada airnya. Ya, dan dulu sebelum jadi kampung pariwisata tidak ada air bornya, air di kampung ini yang pakai air leding gitu. Sekarang sudah pakai air leding. Ya. Sebelum ada air leding, mungkin kira-kira masyarakat di sini bagaimana menemukan air? Makanya ada mata air dari dulu, memang dari dulu kala ya. Tapi diangkat dari bawah, Jadi airnya harus ditimba dari bawah untuk naik ke kampung.
sekarang ini karena apa sudah jadi kampung wisata, jadi airnya langsung bikin sumur bor, jadi naik sendiri. Airnya bisa naik sendiri. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, kira-kira kendala apa yang ditemui untuk membangun wisata Kampung Prai Ijing? Kendalanya yang ditemukan biasanya orang selalu tidak bergotong royong gitu. Ya. Sekarang karena ada setiap hari Jumat ada kerja bakti, jadi orang-orang di kampung mendorong untuk kerja bakti gitu ya. Dulunya tidak pernah jadi kerja bakti. Pertanyaan ketiga, sejauh ini berapa besar peran masyarakat setempat dalam mengembangkan tempat wisata Prai Ijing ini? Ya. Seberapa besar peran masyarakat di sini dalam mengembangkan tempat wisata Prai Ijing ini? Baginya terlalu besar perkembangannya untuk mengelola kampung wisata ini. Jadi semua masyarakat ikut andil dalam mengembangkan kampung Prai Ijing ini. Selanjutnya, bagaimana sih kualitas akses transportasi menuju tempat wisata di daerah ini, di Prai Ijing ini? Kira-kira butuh apa sih supaya bisa sampai ke sini? Menurut Bapak yang paling memungkinkan atau kira-kira sudah mudah begitu untuk sampai ke sini? Ya sudah terlalu mudah. Makanya kalau umpamanya ada wisatawan yang datang dari jauh itu ke pos jaga, nanti mobilnya dikasih dulu 2 menit naik ke kampung, turun baru kembali lagi mobilnya. Jadi mobilnya tidak boleh parkir di kampung, harus parkir di bawah. Nanti mengganggu tamu-tamu yang lain itu gitu. Selanjutnya, seberapa besar peran pemerintah daerah dalam mengembangkan tempat wisata? Peran pemerintah daerah. Makanya peran pemerintah daerah terlalu besar. Makanya ini kepala desanya yang kerjasama dengan masyarakatnya di sini, jadi kampungnya dia jadi kampung wisata, bukan peran dari pemerintah desa begitu. Kepala desanya yang idenya kepala desa sendiri gitu. Jadi peran paling besar di kampung ini adalah masyarakat sendiri dan kepala desa. Apa kira-kira Kampung Prai Ijing ini sebaiknya dikelola sendiri atau harus ada campur tangan dari pemerintah daerah? Kampung orang kampung kelola sendiri daripada mengelola daerah gitu, kita sendiri yang kampung. Tapi makanya supaya uangnya lebih terarah gitu. Jadi kayak ada rasa kepedulian tersendiri dari masyarakat yang akan lebih membangun menurut Bapak. Ini angket-angket untuk masuk dalam sini terlalu mahal atau sudah pas? Ya menurut kepala desa sudah pas, jadi masyarakatnya setuju, kepala desa dan masyarakatnya sudah setuju, jadi diadakan tiket itu ya, karcis itu. Jadi karcisnya itu makanya uangnya yang masuk itu tidak disimpan di kampung, disimpan di bank. Nanti setiap hari Sabtu disimpan di bank, disimpan di bank. Tidak, masyarakat tidak pegang uang. Jadi pengelolaannya itu uangnya bukan disimpan di sini, tapi disimpan di bank. Nanti kalau ada keperluan baru ditarik dari bank, baru perlu di kampung. Jadi bisa digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu ya. Semisalnya ada orang-orang yang berwisata ke sini mengalami kecelakaan seperti kayak terluka atau bagaimana, kira-kira masyarakat di sini dapat membantu nih wisatawan-wisatawan yang mungkin terluka ketika mereka menikmati wisata di sini. Mungkin ada bantuan dari masyarakat setempat. Terlalu dibantu gitu. Pernah ada yang jatuh dari atas, ini masyarakat yang angkat bawa di rumah sakit. Ya, masyarakat yang angkut ya, bawa ke rumah sakit gitu. Tapi makanya biayanya dia sendiri yang tanggung, tapi yang bantu dia ke masyarakat ya, masyarakat ini ya. Jadi bisa dipastikan kalau berwisata ke Kampung Prai Ijing ini bukan hanya dapat menikmati wisatanya saja, tapi rasa kekeluargaan dari masyarakat di Kampung Prai Ijing dapat kita rasakan. Namanya ada mobil atau sepeda motor yang diparkir, helmnya itu tidak boleh dibawa di kampung, simpan saja di motor itu. Tidak ada yang ngambil. Jadi dapat terjamin aman. Aman ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai Bapak. Terima kasih banyak. Hanya ini saja dari hasil wawancara kami. Semoga bahwa hasil wawancara kami ini boleh membawa dampak yang baik bagi kita semua.
Sekarang kita berada di puncak Kampung Preijing. Setelah kita naik di puncak tadi, kita bisa melihat pajangan-pajangan kain hasil tenunan dari warga setempat di sini. Di sini juga ada beberapa batu kubur yang dibentuk menjadi setengah lingkaran, juga menjadi salah satu objek wisata di Kampung Preijing. Kita akan jalan-jalan sebentar ke tempat di mana terdapat tenunan kain Sumba Timur. Sekarang kita berada di tempat di mana kain Sumba Timur dipajang di rumah sini. Di sini terdapat beberapa kain Sumba Timur dan juga ada kain Lambaleko dari Sumba Barat. Sekarang kita berada di perbatasan Kampung Preijing. Ketika sudah sampai di sini, untuk jalan ke sana kita mungkin harus membutuhkan izin dulu karena untuk seputaran Kampung Preijing, puncaknya Kampung Preijing adalah di sini. Di sini juga terdapat tulisan Kampung Preijing, di mana kita bisa tahu kalau ini adalah perbatasan dari Kampung Preijing.